Bantu ya teman-teman untuk tekan like dan subscribe mendukung channel ini agar berkembang dan YG punya channel juga saya subscribe. Yang belum punya channel saya beri apresiasi ucapan terima kasih. Di pagi hari ya, melihat memandang rapat dari penatapan yang begitu indah. Ini tepat pada jam 6 pagi, jam pukul 7 pagi ya. Kapal feri menuju dari Perapat ke Samosir. Yang pertama kali adanya kapal feri diwujudkan oleh menurut itu pada tahun 1980-an dengan tujuan untuk menghubungkan Pulau Samosir dengan daerah seberang Danau Toba. Kapal feri pertama beroperasi di Tomok ya, di Tomok dan Ajibata ya, dari Ajibata ya. Setelah diresmikan pada tanggal 31 Juli 1986. Berarti adanya kapal-kapal feri ya, tahun 1986 ingat yang sudah diresmikan dengan penambahan dermaga. Jadi dengan adanya penambahan dermaga ini di Tomok dan di Ajibata, kapal feri ini bertujuan untuk dengan adanya mengatasi suatu kendala ekonomi. Nah, akibatnya daripada kendala ekonomi, kurangnya angkutan masalah di wilayah tersebut. Buat semua kawan-kawan yang pagi hari ini ya, indahnya Danau Toba yang pada saat ini juga kapal feri sedang berjalan. Oke. Buat semuanya kawan-kawanku, kita lihat ini ya, di pagi hari laju kecepatannya. Ini dari Perapat, saya ini dari penatapan ya, dari penatapan Perapat, memandang di pagi hari ya, sekitar jam 7 ya, sekitar jam 7. Inilah dia, alamnya indah, dengan masih adanya kabut-kabut. Di dalam rangka mendukung adanya transport ini ya, transport darat, transport laut, transport air ya, danau. Pembangunan ekonomi sektor transportasi perhubungan memainkan peran yang semakin besar dan penting. Juga Kabupaten Samosir merupakan suatu kepulauan yang dibatasi oleh suatu perairan Danau Toba. Jadi Pulau Samosir di tengah-tengah ya, adanya dikelilingi oleh Danau Toba. Karena itu dalam rangka memberikan suatu pelayanan, sehingga ini juga pelayanan ya yang dilakukan oleh ya, dibutuhkan oleh masyarakat Samosir. Ya memang betul, masyarakat Samosir sangat membutuhkan transport, di mana pemerintah Kabupaten Samosir membuka sarana dan prasarana. Ya, memang segala sesuatunya itu tetap adalah pemerintah ya, biar selalu meningkatkan perekonomian di bagian transport. Sebab di dalam pemerintah tetap untuk meningkatkan suatu perhubungan transport dari danau melalui jalur transport darat dan transport danau.
Mungkin buat kawan-kawan kalau kita melihat ya mana terlebih dahulu, kalau mana terlebih dahulu ada ferry atau jalan air, danau, jalan danau atau jalan darat ya, jalan darat dan jalan danau. Jadi ada dua sekarang, jalan danau dan jalan darat. Jalan darat ini, jalan danau ini tahun 980-an, tahun 80-an ya. Tahun 80-an sudah ada diwujudkan namanya OTB Sitangkang ya. Nah, di website juga ada itu namanya ya, OTB Sitangkang pada tahun 80-an yang bertujuan untuk menghubungkan Pulau Samosir dengan Perapat ya, paling utama adalah daerah Perapat. Buat kawan-kawan ya, jalan ini untuk menghubungkan antara kabupaten dari luar kabupaten juga ya. Jasa angkutan danau yang penyeberangannya ya, ASDP, namanya ASDP. Di Kabupaten Samosir tersedia berbagai trayek ya, trayek layanan oleh adanya transport untuk untuk perjalanan baik dari darat maupun dari danau ya. Jadi sekarang ini sudah ada ya jalan transport dari danau, yaitu melalui kapal feri dan menuju ke Samosir. Dan dari jalan darat itu kita bisa juga dari Tele, yang namanya jadi jalan Tele. Jalan Tele itu mengakses menuju Pulau Samosir. Nah, di Pulau Samosir itu sudah ada ya, sudah ada jembatannya. Namanya berkaitan erat dengan sejarah dari pembangunan Menara Pandang Tele. Jadi ada Menara Pandang Tele sebelum pas itu ya, masuk kita ke dalam, dan juga ada namanya tandanya kita masuk kalau mau ke Tele itu ya, itu dari ada gapuranya, ada gapura ya, baru masuk ke dalam. Yang Tele ini yang diresmikan pada tahun 1988 ya, berarti sejak tahun 1988, berarti dia sudah mencapai berapa tahun ya? Kalau kita hitung-hitung tahun 2025 ya kan, 2025 berarti dia sudah mencapai 12 ya, 12 tahun ya, 21 tahun ya kan, 21 tahun. 20 bukan mencapai ya tahun 1988. Jadi sudah 30 tahun ya, 30 tahun. Jadi sudah lama lah ya, sudah mencapai 30 tahun ya, 30 tahun lebih. Yang menjadi hunian ya, dahulunya menjadi hunian Bupati Tapanuli dan sekarang menjadi objek wisata. Objek wisata penting di Danau Toba. Namanya Tele. Tele sekarang ini sudah juga menjadi objek wisata ya. Dan juga sudah banyak orang melalui Tele, lewat Tele ya, untuk ke Samosir. Dari yang berasal dari jalan yang sama,
di mana merupakan jalur satu-satunya dari daerah-daerah ya, misalnya dari Siantar. Nah, dari Siantar kita ke Tele, misalnya dari Asahan, Medan, Batubara, Tebing Tinggi, bisa ke Jalan Tele melalui Simpang 2 Siantar ya, dari Simpang 2 Siantar. Dan juga dari jalan lain juga ada ya. Oke, buat yang dari Toba ya, dari Tarutung ya kan, bisa juga untuk ke sana ya, ke Tele. Buat kawan-kawanku yang merupakan jalur itulah, jalur Tele merupakan jalan darat untuk menuju Samosir. Berarti buat kawan-kawan ada dua ya, jalan dari danau, dari Prapat, dari Tigaras ya, dari Tigaras juga bisa jalan untuk menuju ke Tele. Begitulah buat kawan-kawanku ya, kita di sini sambil bercerita ya kan, sambil kita memandang-mandang Prapat ini, video Prapat Danau Tobanya ya, kapal yang sedang berjalan, kapal ferinya. Kita sambil cerita, menceritakannya ya. Namun cerita ini juga dikutip dari kutipan ya, dari yang lainnya, dari cerita-cerita ya, kutipan. Oke, buat kawan-kawanku, terima kasih dulu untuk ini ya, untuk tentang cerita di pagi hari dalam mengambil video ini pagi hari. Indahnya dengan ada kabut ya, namanya kalau pagi-pagi itu ada kabutnya ya, kalau pada jam 7 inilah dia alamnya, alam Danau Toba di pagi hari. Terima kasih buat kawan-kawanku yang menonton ya, silakan dibantu like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Terima kasih.